Timnas Indonesia U17 kembali melanjutkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Pertandingan terakhir dengan menggelar laga uji coba internasional melawan Makedonia Utara U17. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Pertandingan ini akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengukur kemampuan mereka menghadapi lawan dari Eropa yang dikenal dengan permainan disiplin. Saksikan peluang para pemain Garuda Muda menuju panggung dunia melalui live streaming Timnas Indonesia di video. Skuad asuhan pelatih Bima Sakti datang dengan modal positif setelah mencatat kemenangan besar di laga sebelumnya. Performa impresif yang ditunjukkan para pemain membuat publik optimistis tim ini dapat kembali meraih hasil maksimal. Dengan persiapan matang, Indonesia U17 diprediksi akan tampil agresif sejak menit awal untuk terus menjaga momentum positif jelang turnamen dunia. Di sisi lain, Makedonia Utara U17 tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim asal Eropa Timur ini dikenal dengan gaya permainan keras dan organisasi pertahanan yang rapi. Uji coba melawan Indonesia akan menjadi ajang pembuktian mereka sekaligus kesempatan mengasah pengalaman internasional. Hal ini dipastikan membuat laga nanti semakin menarik untuk disaksikan. Pertarungan ini bukan hanya soal hasil akhir, melainkan juga menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Garuda Muda menuju panggung dunia. Dukungan penuh supporter Indonesia akan menjadi dorongan ekstra bagi para pemain untuk tampil habis-habisan dan membawa harum nama bangsa. Sebelumnya, pada tanggal 7 September tahun 2025, Indonesia U17 meraih kemenangan gemilang dengan skor 6-0 melawan PFC Septemfri Sofia U17. Tambahan 3 poin dari kemenangan tersebut tentunya menjadi modal positif sebelum menghadapi CSKA Sofia. Meskipun hasil imbang kali ini tak kalah penting dalam menambah pengalaman tim. Setelah pertandingan ini, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi uji coba terakhir melawan Makedonia Utara U17 pada tanggal 13 September tahun 2025. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemajuan yang diperoleh selama pemusatan latihan. 25 pemain dibawa ke Bulgaria. Pelatih Nova Arianto membawa 25 pemain ke Bulgaria, di mana 5 diantaranya merupakan pemain yang berkarir di luar negeri. Mike Rajasa dari FC Utrecht, Lucas Lee dari Ballistic United, Eizar Jacob dari Sydney FC, Noah Pohan yang bermain di NAC Breda, dan Nicholas Indra Mejosun dari Rosenborg menjadi andalan tim. Lucas Lee, yang sudah lebih lama berkumpul dengan skuad, memiliki pengalaman di ajang internasional sebelumnya. Sedangkan Eizar dan Noah juga telah memiliki jam terbang dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Di sisi lain, Matthew Baker, salah satu bintang muda Indonesia, belum dapat bergabung karena tuntutan klubnya di Melbourne 2. Karenanya, ada harapan bahwa ia bisa turut memperkuat timnas saat pemusatan latihan dilanjutkan di Uni Emirat Arab. Persiapan menjelang Piala Dunia U17 2025. Pemusatan latihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan performa, tetapi juga sebagai persiapan menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November tahun 2025. Indonesia berada di grup H, bersama dengan Brasil, Zambia, dan Honduras. Target yang diusung adalah lolos dari fase grup untuk melanjutkan langkah ke-32 besar. Dari catatan yang ada, Timnas Indonesia U17 sebelumnya gagal melaju dari fase grup Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, hasil yang lebih baik di turnamen kali ini sangat diharapkan, selain juara dan runner-up grup. Ada 8 tim peringkat 3 terbaik yang dapat melanjutkan ke fase gugur, sehingga peluang untuk lolos cukup terbuka. Bergabungnya pemain-pemain dengan pengalaman di Liga Eropa diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi skuad. Adanya variasi gaya bermain dan pengalaman yang dibawa mereka diharapkan bisa meningkatkan daya saing Timnas Indonesia U17 di pentas dunia. Secara keseluruhan, hasil imbang ini bisa menjadi gambaran bahwa meskipun Timnas Indonesia U17 harus menghadapi tim-tim kuat Eropa,
Mereka mampu bersaing dan menunjukkan potensi yang baik. Uji coba melawan CSKA Sofia tentu menjadi pelajaran berharga menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Ketika kontrak waktu pemusatan latihan di Bulgaria berakhir, seluruh tim akan bersiap menjalani fase selanjutnya dengan berangkat ke Uni Emirat Arab, di mana lebih banyak uji coba dan latihan intensif direncanakan untuk meraih sukses di Piala Dunia U17 2025. Hasil gemilang ini menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi tim asuhan Nova Arianto dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Dalam pertandingan ini, Nova Arianto memberi kesempatan tampil kepada beberapa pemain diaspora. Mike Rajasa, kiper muda Akademi FC Utrecht asal Belanda, dipercaya menjadi starter di bawah Mistar menggantikan Dava Setiawarman. Kehadiran Mike menjadi sorotan, mengingat sebelumnya ia gagal tampil di Piala Kemerdekaan karena kendala administrasi dan izin klub. Selain Mike, Lucas Lee juga tampil sejak menit awal. Gelandang muda berbakat itu menunjukkan performa impresif dalam mengatur serangan Garuda Asia. Sementara itu, Nicholas Indra Mejosun, pemain keturunan Norwegia, dimainkan di babak kedua sebagai pengganti dan langsung memberikan kontribusi positif.